warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, yaitu Ibu Siska Alicia Farma, SSIM Biomed, yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evolusi. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulani Azizah dengan NIM 23032013 selaku moderator. Dan rekan saya Hafizah Firliana dengan NIM 23032013 dan Indah Haryani Gustika dengan NIM 23032125. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai evolusi. Ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu konsep evolusi, yang kedua perkembangan teori evolusi, yang ketiga mekanisme evolusi, dan yang keempat keterkaitan konsep evolusi dengan kemuktahiran metode mengenali petunjuk evolusi. Pada poin pertama, konsep evolusi akan dijelaskan oleh rekan saya Hafizah Firliana. Kepada Hafizah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan konsep evolusi. Evolusi pertama kali dikuatkan oleh pengamat alam, yaitu Charles Darwin, lebih dari 1,5 abad yang lalu, terinspirasi untuk mengembangkan penjelasan ilmiah mengenai keanekaragaman kehidupan, jumlah yang besar, dan keanekaragaman spesies yang luar biasa di bumi. Untuk memulai pembelajaran tentang Darwin dan biologi evolusi, kita kembali pada belalang sembah anggrek yang tersembunyi. Secara keseluruhan, belalang sembah anggrek dan banyak kerabat dekatnya menggambarkan 3 pengamatan penting tentang kehidupan. Yang pertama, organisme sangat cocok beradaptasi untuk hidup di lingkungannya. Yang kedua, banyaknya ciri-ciri bersama kesatuan kehidupan. Yang ketiga, kekayaan keanekaragaman hayati. Dari ketiga pengamatan luas ini, Darwin berupaya untuk menjelaskan dan menarik kesimpulan bahwa kehidupan berevolusi seiring berjalannya waktu. Darwin menulis hipotesisnya dalam bukunya The Origin of Species. Pada saat ini, evolusi didefinisikan sebagai keturunan modifikasi di mana spesies mengumpulkan perbedaan dari nenek moyangnya karena beradaptasi dengan lingkungan berbeda dari waktu ke waktu. Perkembangan teori evolusi. Pertama, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi memandang spesies sebagai suatu yang tetap atau tidak berubah. Melalui pengamatan terhadap alam, Aristoteles mengenali kedekatan tertentu di antara organisme. Ia menyimpulkan bentuk kehidupan dapat disusun dalam sebuah tangga atau skala yang semakin kompleks disebut skala natural atau skala alam. Setiap bentuk kehidupan sempurna dan permanen memiliki jatah anak tangga masing-masing. Yang kedua yaitu Carolus Linnaeus 1707 sampai 1778, seorang dokter dari ahli botani Swedia, mengklarifikasikan kehidupan keberagaman dalam kata-katanya demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dalam 1750-an, Linnaeus mengembangkan format 2 bagian. Yang pertama, binomial untuk memberi nama pada spesies, misalnya Homo sapiens untuk manusia yang masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua yaitu klasifikasi bersarang, memasukkan spesies serupa ke dalam kategori yang semakin inklusif. Misalnya, spesies serupa dikelompokkan dalam genus yang sama. Genus serupa dikelompokkan dalam keluarga yang sama. Linnaeus tidak menganggap kemiripan di antara kekerabatan evolusioner, melainkan pada pola ciptaan mereka. Namun, Darwin mengatakan klasifikasi harus didasarkan pada hubungan evolusioner. Yang ketiga yaitu Georges Cuvier 1769 sampai 1832, merupakan ilmuwan yang mempelajari fosil ujian di strata dekat Paris. Cuvier mencatat bahwa semakin tua strata, semakin berbeda
fosilnya dengan bentuk kehidupan saat ini. Ia juga mengamati bahwa dari satu lapisan ke lapisan berikutnya terdapat beberapa spesies baru. Ia menyimpulkan bahwa kepunahan itu pasti merupakan kejadian biasa, tapi tetap teguh menentang gagasan evolusi. Scoffer berspekulasi bahwa keduanya batas antara strata mewakili bencana yang tiba-tiba. Yang keempat yaitu James Hutton 1726 sampai 1797, ahli geologi Skotlandia, mengusulkan fitur geologi bumi dapat dijelaskan melalui mekanisme bertahap seperti lembah yang dibentuk oleh sungai. Ahli geologi pada masa Darwin, Charles Lyell 1797 sampai 1875, memasukkan pemikiran Hutton dalam usulannya bahwa proses geologi yang sama terjadi saat ini seperti yang terjadi pada saat ini, di masa lalu, dan pada tingkat yang sama. Gagasan Hutton dan Lyell sangat berpengaruhi gagasan pemikiran Darwin. Darwin setuju bahwa perubahan biologi disebabkan tindakan yang lambat dan terus-menerus, bukan dari kejadian yang tiba-tiba. Misalnya, akan memakai waktu yang sangat lama agar sungai mengukir ngarai dengan pensior. Yang kelima yaitu Jean-Baptiste de Lamarck 1744 sampai 1829. Ahli biologi Prancis Lamarck menerbitkan hipotesisnya pada tahun 1809, tahun lahirnya Darwin. Ia membandingkan spesies hidup dengan bentuk fosil. Lamarck menjelaskan temuannya menggunakan dua prinsip. Yang pertama, os and dis, yaitu gagasan bahwa bagian tubuh yang diberi obat secara ekstensif menjadi lebih besar dan kuat, sedangkan bagian yang tidak digunakan akan rusak. Contohkan jerapah yang menjulurkan lehernya untuk meraih dedaunan di dahan yang tinggi. Yang kedua, pewarisan sifat-sifat yang diperoleh, yaitu suatu organisme dapat mewariskan modifikasi kepada keturunannya. Lamarck beralasan bahwa leher jerapah yang panjang dan berotot telah berevolusi selama beberapa generasi. Lamarck juga berpendapat evolusi terjadi karena organisme memiliki dorongan bawaan untuk menjadi lebih kompleks. Darwin menolak gagasan ini, namun juga memikirkan variasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maulani Azizah. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Hafizah Filiana, yaitu yang keenam, Charles Darwin 1809 sampai 1882. Darwin melakukan berbagai upaya demi kecintaannya terhadap alam. Darwin memulai perjalanannya dengan melakukan pelayaran beak. Selama pelayaran, Darwin menemukan banyak organisme, spesies-spesies baru. Darwin mengamati banyak adaptasi, ciri-ciri organisme yang diwariskan yang meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksi mereka di lingkungan. Misalnya variasi burung kutilang Galapagos. Mengapa burung paruh pada burung kutilang Galapagos itu berbeda? Dari pelayaran Darwin, para ahli biologi menyimpulkan bahwa hal ini memang terjadi karena perilaku burung kutilang disesuaikan dengan makanan spesifik yang tersedia di pulaunya. Darwin menyadari bahwa menjelaskan adaptasi semacam itu penting untuk memahami evolusi. Penjelasannya bagaimana adaptasi berpusat pada seleksi alam, sebuah proses di mana individu memiliki sifat-sifat tertentu yang diwariskan cenderung bertahan hidup dan bereproduksi pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan individu lain karena sifat-sifat tersebut. Tahun 1844, Darwin menuangkan ide-idenya yang dengan menulis esai panjang tentang keturunan dengan modifikasi dan mekanisme yang mendasarinya, yaitu seleksi alam. Namun, ia masih ragu untuk mempublikasikan. Pada bulan Juni
Pada bulan Juni 1868, Darwin menerima makalah dari Alfred Russel Wallace tahun 1821 sampai 1913, seorang naturalis Inggris yang juga memiliki hipotesis seleksi alam yang identik dengan hipotesis Darwin. Pada 1 Juli 1858, makalah Wallace dengan kutipan esai Darwin yang berjudul Asal-usul Spesies melalui Seleksi Alam, The Origin of Species, dipublikasikan. Dalam bukunya, Darwin mengungkapkan bukti keturunan dengan modifikasi melalui seleksi alam, menjelaskan 3 pengamatan luas. Yang pertama, pengetahuan tentang alam kesatuan hidup. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Yang ketiga, cara-cara yang membuat organisme cocok untuk hidup di lingkungan mereka. Akhirnya, Darwin berhasil dibandingkan para evolusionis sebelumnya dengan menghadirkan mekanisme ilmiah yang masuk akal, logika yang sempurna, dan banyak bukti penemuannya. Selanjutnya, poin yang kedua mengenai mekanisme evolusi. Ada beberapa mekanisme evolusi yang kami ambil. Yang pertama itu keturunan dengan modifikasi. Organisme memiliki banyak kesamaan karakteristik. Darwin mengaitkan kesatuan kehidupan dengan keturunan semua organisme dari nenek moyang yang hidup di masa lalu. Ia berpendapat bahwa ketika keturunan organisme leluhur hidup di berbagai habitat lambat laun, mereka mengumpulkan beragam modifikasi atau adaptasi yang menyesuaikan dengan cara hidup tertentu. Dengan demikian, Darwin memandang evolusi sebagai suatu proses di mana keduanya dapat diamati, yaitu penurunan atau keturunan yang sama menghasilkan karakteristik yang sama dan modifikasi akumulasi perbedaan. Darwin mengibaratkan sejarah kehidupan sebagai sebuah pohon dengan banyak cabang, mulai dari batang umum hingga ujung ranting termuda dalam diagramnya. Dilihat pada gambar, ujung ranting label AD kelompok organisme yang hidup pada masa kini, sedangkan cabang yang tidak diberi label mewakili kelompok yang punah. Setiap cabang pohon mewakili nenek moyang terbaru dari semua garis evolusi solusi yang kemudian bercabang dari titik itu. Di bawah, Darwin berpikir proses percabangan tersebut bersama dengan peristiwa kepunahan di masa lalu dapat menjelaskan kesenjangan morfologi besar yang terkadang ada di antara kelompok organisme yang berkerabat. Yang kedua, seleksi alam, seleksi buatan, dan adaptasi. Darwin menggunakan mekanisme seleksi alam untuk menjalankan pola evolusi yang dapat diamati. Ia pertama-tama membahas contoh-contoh umum mengenai pembiakan selektif tanaman dan hewan peliharaan. Seleksi alam adalah sebuah proses di mana individu-individu memiliki sifat-sifat tertentu yang diwariskan bertahan dan berkembang biak pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan individu lain karena sifat-sifat tertentu. Seleksi alam selalu berjalan, tetapi sifat-sifat yang disukai tergantung di mana spesies hidup. Seleksi buatan adalah seleksi mengalami modifikasi akibat ulah manusia selama beberapa generasi dengan memilih dan melepaskan individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Berikut gambar seleksi buatan, yaitu pada tanaman kol. Hubungan antara seleksi alam, seleksi buatan, dan adaptasi didapatkan oleh Darwin setelah membaca esai oleh ekonomi Thomas Malthus, berpendapat penderitaan manusia akibat penyakit kelaparan dan perang. Potensi populasi manusia meningkat lebih cepat dibandingkan makanan, persediaan, dan sumber daya lainnya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Haryani Gustika. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Maulani Aziza. Poin keempat, yaitu keterkaitan konsep evolusi dengan kemungkahiran metode mengenali petunjuk evolusi. Satu,
Pengamatan ada ada perubahan benar benar dilihat dari beberapa contoh. A. di alam Dalam respon terhadap spesies introduksi, para para peneliti dari dari evolusi yang yang paruh populasi serangga tabung yang memakan tanaman buah, introduksi besar dibandingkan dengan introduksi buah dari tanaman asli. Jadi para gerakan seleksi menghasilkan paruh yang lebih B. Evolusi bakteri resisten obat. Contoh evolusi alam yang berkelanjutan berdampak besar pada manusia adalah evolusi patogen resisten terhadap obat, organisme penyebab penyakit, dan MNA. Merupakan masalah bakteri dan virus karena dapat menghasilkan generasi baru dalam waktu singkat. Akibatnya, strain dan terhadap patogen dapat berkembang biak dengan cepat. 2. Dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat dijelaskan pengamatan yang membingungkan. Karena evolusi berasal dari kesamaan di antara organisme yang berbeda, evolusi adalah keturunan modifikasi karakteristik yang masuk ke dalam organisme leluhur, ubah oleh seleksi alam menjadi keturunan akibat spesies berkerabatan dekat memiliki persamaan mendasar dan beda fungsi. Homologi dan molekuler. Pandangan evolusi sebagai proses mengarah pada prediksi bahwa spesies berkerabatan dekat memiliki ciri-ciri serupa. Contohnya kaki depan mamalia yang dibangun dari kerangka dasar. Kesamaan antara organisme ditipuler menggunakan kode genetik yang sama menunjukkan bahwa spesies berasal dari nenek moyang yang sama menggunakan kode. Gambar kaki mamalia. Selanjutnya B. Homologi dan pemikiran pohon. Hanya dimiliki organisme yang kecil pada pemikiran homologi bentuk pola bersarang. Pola bersarang adalah hasil yang kita harapkan dengan modifikasi dari nenek moyang yang sama. 3. Catatan fosil mendokumentasikan pola evolusi menunjukkan bahwa organisme masa lalu berbeda dengan organisme masa kini dan sebagaimana banyak spesies yang telah punah. Fosil juga menunjukkan perubahan evolusioner pada berbagai kelompok organisme dan juga menunjukkan unsur kelompok organisme baru. Gambar fosil tulang pergelangan kaki. 4. Biogeografi yaitu studi ilmiah tentang distribusi geografis spesies yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Contoh pada pergeseran netral, pergerakan lambat benua-benua di bumi seiring berjalannya waktu. Evolusi juga menjelaskan data geografis, misalnya sekelompok 3 spesies ikan tawar dalam satu keluarga. Baiklah, sekian dari poin 4. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan pada kasus mengenai evolusi. Kami akan membahas mengenai kasus evolusi. Deskripsi kasus, yaitu ada 5 garis bukti yang mendukung evolusi. Yang pertama, catatan fosil, biogeografi, embriologi komparatif, dan biologi molekuler. Dan berikan contoh setidaknya 2 dari 5 bukti yang disebutkan di atas. Selanjutnya, untuk jawaban dan untuk jawaban kasus tersebut akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Indah Haryani Gustika. Kepada Indah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator Ani Aziza. Argumen atau bukti untuk menjawab kasus pertanyaan. 1. Biologi hubungan di antara dicerminkan dalam DNA dan protein atau dalam gen dan produk gennya. Organisme yang
taksonomi berbeda jauh seperti manusia dan bakteri. Memiliki beberapa protein yang sama, misalnya sitokin, satu protein yang terlibat dalam seluler pada spesies air. Biologi molekuler telah menambahkan babak terbaru dari bukti-bukti bahwa evolusi adalah dasar kesatuan dan keanekaragaman kehidupan. Contohnya ekspresi proses di mana informasi genetik berubah menjadi produk fungsional seperti protein. Yang kedua, polymerase chain reaction, teknik laboratorium untuk mengamplifikasi, mengandalkan, dan membuat banyak segmen DNA. Dua, embryologi ada embryologi yang membedakan embrion dari spesies berbeda. Ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana semua hewan banyak yang dibanding kesamaan dan perbedaan dalam tahap awal perkembangan. Vertebrata dan invertebrata. Membandingkan embriologi vertebrata, misalnya manusia atau ikan, dengan invertebrata, misalnya lalat buah atau cacing, untuk memahami aspek-aspek evolusioner dalam perkembangan. Tiga. Biogeografi merupakan bidang ilmu yang menjelaskan distribusi organisme di seluruh permukaan bumi. Biogeografi menekankan terutama pada sejarah evolusi perkembangan dari kelompok-kelompok organisme. Biogeografi membantu kita untuk memusatkan pada interaksi organisme saat ini dengan lingkungan fisik dan interaksi satu sama lain, serta memahami bagaimana hubungan-hubungan ini mempengaruhi di mana spesies dan takson yang lebih luas ditemukan pada masa sekarang. Contohnya taksonomi, biografi, penelitian pola distribusi taksa, kelompok taksonomis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi geografis mereka. Ekozon. Pembagian dunia menjadi wilayah-wilayah ekologis yang memiliki karakteristik biologis dan ekologis yang serupa. 4. Fosil merupakan salah satu sumber utama dalam pelajari evolusi kehidupan. Fosil tertua diperkirakan berusia sekitar 500 juta tahun yang lalu dan ditemukan sekitar tahun 1950 di Australia, Afrika Selatan, dan kemudian ditemukan di Kanada dan Norwegia. Demikian bukti bahwa kehidupan dimulai dari organisme bersatu. Contohnya, tulang fosil dari mamalia seperti mamut atau dinosaurus, cangkang fosil dari moluska seperti amonid atau trigolita. Evolusi terkait mata kuliah yang dialihkan oleh rekan saya, Hafiza Firliana. Baiklah, mata kuliah terkait materi evolusi. Yang pertama, morfologi tumbuhan, struktur hewan, sel biologi, pengantar fisiologi, biokimia. Penelitian terkait materi evolusi, dosen yang berkaitan yang ada di UNP, yaitu yang pertama Rahmawati Darus Samsu dengan judul Evolusi Pendekatan Molekuler. Yang kedua Muhyiatul Fadilah dengan judul Evolusi. Biodata bisa dilihat dari gambar tersebut. Penelitian terkait evolusi yang kedua yaitu yang dari luar UNP. Yang pertama Nio Song Ai dengan judul Evolusi Fotosintesis Tumbuh-tumbuhan. Yang kedua Dewi Oktova Rachmawati dengan judul Evolusi. Keterangannya bisa dilihat dari gambar berikut. Ini adalah contoh pengaruh strategi pembelajarannya yang ada di UNP. Dan berikut ini daftar pustaka atau referensi yang kami ambil dari materi kasus tersebut.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hafizah Firliana. Sekian hasil presentasi yang kami dapat sampaikan mengenai evolusi dan kasus yang ada pada evolusi. Kami menyadari bahwa banyaknya terdapat kesalahan pada makalah kami menyadari banyaknya kesalahan yang terdapat pada presentasi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.